selalu belajar lah, change management itu is the most difficult part in any kind of project gitu kan. Yes. It's not about implementation, it's not about coding, it's not about programming, it's about changing the mindset gitu. Betul. Pada akhirnya customer experience akan overshadow the security gitu kan. Orang ya ini kan balance ya. Biasanya customer experience makin baik, security-nya makin rendah gitu kan. Di akal desa mereka adalah mereka menyelipkan hash generator yang notabene lebih gampang untuk di break. Jadi algoritmanya aman tapi hash generatornya yang dimainin kan. Ini ramai banget kan di mana-mana kan. Nah, jadi artinya sebenarnya security itu ilusi kan. Pandemi corona bisa merubah cara bekerja kita secara drastis, tapi nggak bisa merubah karakter kita secara drastis. Ya. Betul. Kita kan dikasih otak untuk berpikir, gitu kan? Betul. Bukan disuruh kerja untuk sampai jam 8 sampai jam 5 ikutin aja instruksi tanpa perlu berpikir. Jadi robot dalam bentuk manusia gitu ya. Michael Hamilton, apa kabar? Baik, Ahmad, apa kabar, Mat? Waduh, seru banget nih kita nih ya. Gua ngeliat lu nih sumringah banget. Ya, siapa bilang work from home lebih santai ya? Oh gitu ya. Oh iya, asik. Sekarang kerja 3 shift nih ternyata. Waduh. Nih gimana nih? Sekarang lu kan udah jadi chief nih, wah. Sibuk dong? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Ya, apa ya istilahnya? Alhamdulillah, astagfirullah, innalillahi lah ya, gitu ya katanya kan. namanya amanah ya. Tapi ya inilah, maksudnya alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar kan. Diberi kesempatan punya tanggung jawab lebih dan diberi kesempatan untuk berkreasi gitu kan. Jadi kita berada di posisi yang bisa ngasih kontribusi lah ya, secara positif ke perusahaan gitu kan. Kalau dulu kita kan di awal-awal karir kan kita ikutin lah instruksi perusahaan kan, ikutin lah arahan manajemen gitu ya. Tanpa kita juga mengerti sebenarnya kan apa sih intensinya ke sana kan. Tapi as part of the management gitu kan sekarang kita yang define arahannya, instruksinya itu seperti apa gitu kan. Dan kadang saya selalu mikir gitu ya, Mat, untuk lihat lagi gitu, relook when I was part of them gitu kan, ada tim gitu ya. Apa yang saya butuhkan kan adalah very clear explanation about the instruction of the strategy, the directions and the vision gitu kan kemana, supaya orang tuh di bawah juga kan mereka bukan robot ya yang disuruh kerja doang kan. Iya. Mereka harus perlu purpose ya, perlu tahu ini tuh sebenarnya buat apa ya. Ngapain sih? Kalau kita tahu intensinya gitu kan, kalau kita tahu apa implikasinya ke perusahaan secara makro gitu kan, itu akan lebih memotivasi gitu kan. Ya. Nggak cuman revenue naikin 10%, cost turunin 30%. Nggak mau tahu caranya gitu kan. Sekarang kan mantan bos lu yang dulu kayak gitu nggak? Awal-awal sih gitu. Tapi semakin kesini kan generasi akan semakin kritis ya. Generasi yang semakin kritis, mereka perlu sense of belonging gitu kan. Betul. Mereka perlu sense of purpose. Apa sih, ngapain sih mereka melakukan itu semua. Nah itu yang gue di sini di kesempatan ini define strategi buat perusahaan, pengen very clear gitu. Kalau we do something for what reason, how's the impact to the bank, how's the impact to you as a person gitu kan. And how's impact to you as a career gitu. Betul. Itu sih. Ini ya disitulah kesempatan kita lah. Iya, ini gue mau nanya nih sedikit sebenarnya. Ini jabatan lo soalnya bikin gue bingung. Aneh. Panjang. Chief Strategic Planning and Project Management Officer. Panjang amat sih jabatan. Kalau disingkat jadi CSPPMO. Itu dari zaman tahun 2011 Maybank punya job title. Tapi sebenarnya kalau simpelnya kan ini strategi and transformation office lah. Jadi yang strategic planning itu kan strategi office gitu kan. PMO itu transformation office gitu. Jadi itulah dibaginya, strategi and transformation kalau bahasa simpelnya. Kalau di bank-bank lain atau di perusahaan lain kan
lebih mengenal Chief Strategy Officer atau Chief Transformation Officer. Ya ini dua-duanya lah. CSTO lah. CSTO. Dulu di Rabo juga Chief Transformation Officer ya? Ya itu lebih to the point lah, langsung kan transformation ya. Jadi sebenarnya transformasi itu ngapain sih? Transformasi gini, biasanya kalau dari CEO gue ya, apapun yang diminta BAU nggak jalan, itu dianggap buat dia transformasi. Make it work. Make it work gitu. Acceleration lah. Gue mau begini, lu pikir deh gimana caranya gitu kan. Jadi kalau dulu gue waktu di interview ya, masuk ke sini kan, CEO gue cuma bilang, Cel, ini saya udah mau dari 3 tahun, 4 tahun yang lalu, tapi nggak jalan-jalan, Cel. Oh ya oke Pak, ngerti maksudnya udah. Kadang-kadang CEO kan nggak perlu ada kalimat lebih lanjut kan. Udah sampai situ aja kita harus sudah ngerti. Iya, gue hire lo kan karena gue pikir lo pintar, lo pikir lagi gimana caranya gitu, gitu kan? Bener nggak? Iya. Kalau Mas gue kasih tahu juga ngapain gue hire lo gitu? Iya. Jadi itu yang bagian project management office gitu kan. Kadang banyak lah yang di bawah itu suka apa ya, mungkin karakter atau behaviornya yang sungkan untuk ngasih tahu bad news gitu kan, sungkan untuk ngasih tahu ada isu gitu kan. Dan tapi kalau nggak dikasih tahu, manajemen juga punya asumsi semuanya baik-baik aja, tapi nggak terdeliver, udah gitu doang kan. Ujung-ujungnya ngomel kan, ngamuk gitu kan. Tapi ini menarik ya. Ini gue cerita dikit tentang Michel nih. Gue bongkar-bongkar dikit ya. Lo inget gak kita pertama kali ketemu kapan? Ingat dong, kapan? Di ini kok, di apa, Senayan, di lapangan squash. Sebelumnya pernah. Sebelumnya gak pernah. Gue taunya itu. Pernah. Gue tungguin lu, namanya Ahmad kan, mau di interview nih sama Muhammad. Wih, CEO-nya Komindo, keren banget. Olahraganya sekelas lagi di Senayan. Aduh, mesti nungguin selesai squash dulu. Berarti ada 2 momen yang lo lupa, gitu kan? Gitu ya? Iya, yang pertama kali itu gue inget. Ini yang kedua deh. Yang pertama betul itu, Yang pertama betul itu. Yang kedua, lu lagi mau masukin proposal, terus lu datang kantor gue, terus kita tanda tangan bareng itu. Inget gak? Oh iya tahu itu. Itu sesudah. Sesudah, Mat. Itu sesudah. Yang kedua. Itu yang kedua. Yang pertama gue masih ingat. Oh iya. Nah, tapi yang paling seru sebenarnya yang ketiga. Gue nggak tahu gue pernah cerita ini sama lo apa enggak. Lo inget nggak gue ketemu sama lo di kantin Fasilkom? Sering sih, Mat, yang mana, Mat? Lo pasti lupa deh, gue yakin lo lupa. Ada. Oke. Yang mana nih? Gini, ini kenapa gue ngajak lo ngobrol? Nah, ini kan sebetulnya topiknya simple. Ini dunia ini lagi changing ya, menurut gue nih ya. Lagi changing, terutama lagi ada pandemi. Abis ini apakah akan berubah atau enggak? We talk about transformations. We talk about how we change ourselves and how we change the organization, right? Nah, masalahnya untuk bisa berhadapan dengan situasi seperti itu, kita butuh orang yang terbiasa berhadapan dengan situasi yang tidak normal, alias orang-orang yang abnormal. Nah, lu termasuk orang yang abnormal menurut gua. Kenapa gue bilang abnormal? Karena begini, waktu tahun berapa gue lupa ya, tahun 2000, lu lulus tahun berapa? 2004 ya kalau nggak salah. Lu angkatan 2000 kan? 2004. Gue angkatan 2004. Itu gue lagi kebingungan. Gue lagi nyari talent kan. Gue bingung, ini gimana caranya gue dapat talent yang bagus. I have no idea. So gue kontak Nizar. Sekarang namanya udah Profesor Ahmad Nizar Hidayanto tuh. Ya udah profesor, udah profesor sekarang ya. Waktu dulu belum. Panggil dia namanya Prof sekarang, Prof gitu kan. Ya. Nanti gue invite ke sini anaknya. Nah, gue bilang, Zar, gue nitip dong, gitu. Nitip apa? Nih, tolong kirim email ke satu angkatan. Jadi gue suruh ngirim email ke hanya satu angkatan saja. Waktu itu dia pilih angkatan 2000 yang mau lulus kan. Isi emailnya cuma simpel. Gue ceritanya gue growth hack nih. Isi emailnya cuma simpel. Sebutkan nama 3 orang teman Anda, dan Anda boleh menyebutkan nama Anda sendiri di situ, yang menurut Anda very good at technical and very good at relationship with others. Ya kan? Gue believe bahwa community tahu apa yang terbaik di dalam lingkungannya mereka. Gue nggak percaya sama rekrutmen dan lain sebagainya saat itu ya. Nah, and then ada sekitar 35 orang
atau 36 orang yang balikin. Dan gue udah tahu hasilnya akan kayak gimana. Pasti akan ada 1 atau 2 nama yang kesebut terus. Dan 28 orang nyebut nama lo. Oh ya? Alhamdulillah. Gue bilang, ini anak gue kenal, tapi akhirnya gue samperin lu di mana, di kantin waktu itu sambil bawa raket squash itu kan. Nah terus gue bilang, Cel, lu mau join sama gue apa enggak? Alhamdulillah lo nolak, sialan lo. Gue baru seminggu diterima di Accenture kalau nggak salah, lo bilang baru kayak seminggu gitu. Diterima. Iya betul, baru seminggu diterima di Accenture soalnya. Itu gue tuh lagi apply 2 waktu itu, Accenture sama Nokia Siemens, NSN. Siemens belum Nokia lah, waktu itu masih Siemens kan, Siemens, berharapnya Siemens kan, biasa lah, pengen dikirim ke Jerman kan, zaman dulu kan gitu kan. Keren-kerenan lah ya. Panggil Accenture, ya udahlah, terima aja lah. Baru deh ketemu sama lo. Waduh, sayang gue bilang itu kan. Tapi gue believe bahwa memang orang itu kalau memang punya quality, dia akan berhasil dimanapun dia berada sebenarnya gitu kan. Nah, masalahnya adalah begini nih, kalau misalnya kita pengen berhasil gitu ya. Kalau kita pengen berhasil, kan kita harus punya certain quality di dalam diri kita supaya apapun yang terjadi di luar sana itu tidak banyak atau tidak kemudian menjatuhkan kita kan. Nah, which is artinya dalam situasi sekarang nih, kalau gue lihat kan banyak sekali bisnis yang lagi jatuh, bahkan itu berimplikasi ke orang di layoff. Bisnis digital yang notabene seharusnya termasuk aman ya dari situasi ini, realitanya nggak aman-aman juga gitu kan. Nah, jadi sekarang maksud gue nih, gue mau ngajak ngobrol lo tentang how to transform ourselves, eventually how to transform the organizations. Nah, gue pengen dengar dari orang yang judul jabatannya adalah Chief Transformation Officer, ya kan? Boleh dong? Boleh. Nah, tapi sebelumnya gue nanya dulu deh, menurut lo bener nggak sih bahwa kita ini dunia itu akan berubah, istilahnya itu akan ada yang namanya new normal gitu? Iya, ya sebenarnya tanpa ada pandemi atau corona ya, kita kan lagi mendesain going to that direction gitu kan. Yes. Ya namanya digital era itu kan udah inevitable lah. Masalahnya kan tinggal berapa lama lagi kan? 5 tahun kah, 10 tahun kah, 15 tahun kah, 20 tahun. Terus orang kan selalu, ini problemnya gini kan, mengubah kebiasaan itu kan nggak mudah ya. Habit yang udah menjadi satu norma yang berlaku, habit yang sudah berlaku untuk kita ubah jadi digital, apalah segala macam gitu ya. It takes time. Ya, kita selalu belajar lah, change management itu is the most difficult part in any kind of project gitu kan. Yes. It's not about implementation, it's not about coding, it's not about programming, but it's about changing the mindset gitu. Betul. Ya, alhamdulillah ya kalau mau dibilang ya, this corona is eye opener gitu. Bahwa dipaksa soalnya. Yang kita plan buat 5 tahun lagi, that's become today. Gitu. Yes, mau dibilangin remote working from home, kita mungkin masih terus maju mundur gitu kan. Ya sekarang is an eye opener bahwa ya udah harus ke sana gitu kan. Bahwa dunia ini harus bisa terus berputar tanpa mengandalkan yang namanya physical interaction gitu. Jadi corona itu sebenarnya Chief Transformation Officer di seluruh dunia ya? Dia bukan transformation lagi, dia udah Chief Revolution gitu kan. Ini kan namanya revolusi gitu ya. Transformation kan dibilangnya gradual kan. Revolusi kan terjadi secara mendadak di satu waktu gitu. Udah kayak kudeta aja ya. Iya, kita lagi di revolusi gitu kan, digital. Kalau enggak ya istilahnya boleh dibilang ini kan meteor turun kan, dinosaurus punah gitu kan, ganti era kan. Kalau nggak ada itu nggak bakal terjadi. Ya inilah sekarang lagi turun ini pandemi gitu kan. Nah, terus dunia baru itu bakal jadi kayak gimana menurut lo? Dunia baru pasca corona gitu. Menurut gue dunia barunya ini adalah dunia tanpa batas. Ya. Dunia yang kita ngelihat bahwa kalau zaman dulu kan suka terbatas ya, kalau mau meeting harus ketemuan gitu ya. Terus
kalau mau meeting harus mau make sure bahwa, atau kalau mau diskusi harus mau make sure bahwa kita punya ruang meeting gitu kan. Betul. Terus bingung kan booking ruang meeting lah. Oh itu sering banget tuh kejadian tuh, ya kan? Iya. Mau meeting nggak ada ruang meeting tuh. Terus nggak jadi gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi alasan itu gitu kan. Benar. Sekarang nggak ada lagi alasan yang bilang oh meeting terlambat nih, delay traffic nih. Tapi tahu nggak, satu hal yang menurut gua sangat menarik dari kondisi meeting online begini, itu pertama adalah biasanya gue kalau mau meeting itu ngasih lead time itu hitungannya hari. Misalnya katakanlah kita mau meeting yuk, kapan? 3 hari lagi, 2 hari lagi. Karena gue tahu nggak mungkin gue minta pagi, sore meeting. Tapi kalau sekarang itu bisa kejadian, mau meeting yuk, kapan? Ntar jam 3.30. Itu bisa dan karena nggak ada traffic kan. Yang kedua yang menarik banget buat gue, itu sebenarnya waktu. Orang entah gimana, kalau meetingnya online, itu jam, misalnya kita bilang, kita meeting dari jam 3 sampai jam 4, itu mulainya bener jam 3, selesainya bener jam 4. Betul, dan nggak ada lagi kongko-kongko basa-basi. Biasanya kan nungguin orang nih, 5 orang nih, mau ngumpul-ngumpul kan, yang datang baru 2. Kongko dulu. Bener banget itu. Datang satu lagi. Iya. Udah bisa mulai belum gitu kan. Ternyata nasib kita sama ya. Sekarang lebih efektif. Dan sekarang nggak ada orang yang keberatan ya. Kita mulai meeting jam 7 malam yuk, jam 8 malam, nggak ada yang keberatan. Karena nggak harus menembus ini ya, macet ya. Kan dan satu, dan kedua mereka merasa sekarang hidup mereka emang di rumah gitu kan. Ya kan? Jadi kita dulu 8 hours working di kantor ya, ketemu keluarga berapa lama sih gitu kan. Kita paling sering ketemunya sama teman-teman kita kan, kolega kita gitu kan. Sekarang kan 8 jam kerja, mungkin sejam meeting, sejam main, sejam sama anak-anak gitu kan, sama keluarga. Sejam kerja lagi, sejam main gitu kan. Dan akhirnya jadi orang juga mungkin ya nggak apa-apa deh, gue jam 4 lagi sama anak gue gitu kan, anak gue lagi mau belajar kan, kita meeting nanti malam gitu kan. So itu paradigma yang akan berubah nih gitu kan, bahwa dunia tanpa batas, maksud gue banyak yang tanpa batas gitu ya. Termasuk waktunya juga tanpa batas. Waktu tanpa batas gitu. Waktu juga. Jadi bukan cuma ruang ya? Bukan cuma ruang, waktu juga tanpa batas gitu kan, bahwa nggak ada yang akan keberatan itu mau meeting jam 8 pagi, tadi gue habis meeting jam 7 pagi, nggak ada yang bilang kepagian, rumah gue jauh, itu udah nggak ada lagi. Jam 7 pagi kita udah bisa mulai meeting gitu. Kalau masih pada belum mandi, nggak matiin kamera semuanya. Karena tadi gue tanya sebelum ini, lu udah mandi belum? Kalau belum nyala-nyala kameranya berarti belum. Ini di sini ada new normal baru. Kalau orang nggak nyala kamera, itu dicurigai dia belum mandi, udah gitu aja gitu ya. Iya. Memang yang paling susahnya, ya selalu lah ada opportunity baru, selalu datang threat baru kan. Ya, threatnya apa? Threatnya nih, kalau ngomongin meeting ya, kadang-kadang apalagi udah tidak akan efisien kalau kita mau workshop. Kalau workshop itu yang paling susah. Maksudnya workshop? Kalau workshop itu kan yang kita perlu orang untuk berpartisipasi ya. Ada 10 orang, semua orang kita berharap berpartisipasi gitu kan. Kemudian mungkin dulu enak ada papan tulis lah ya. Kadang-kadang di situ ada technical issue lah, suaranya nggak kedengeran lah, atau orang yang ternyata matiin kamera, ternyata dia nggak di situ gitu. Oh iya. Sampai akhirnya kita tanyain kan gitu. Nah, ya itu salah satu threat-nya, tapi menurut gua sih ini along the way akan hilang lah kebiasaan ini gitu kan. Yang kedua ya tentu ini kan masalah kita bicara rahasia perusahaan kan lewat network ini kan kita lebih beresiko ya. How confident are we gitu kan, ngomongin Zoom aja udah berapa kali ada Zoom bomb gitu kan. Ya. Ini kalau tadi bicara masalah metode meeting dulu nih ya. Metode meeting itu berarti menurut lo metode meeting yang konvensional itu tidak serta-merta bisa dibawa ke digital dong. Kita harus menemukan metode-metode baru. Betul. Nah, karena maksud gue gini, sesuatu yang 100% kiri, 100% kanan itu pasti akhirnya nggak baik gitu. Betul. Yang kita butuhkan adalah balancing gitu kan. Balancing act gitu ya. Kalau dulu kan kita selalu 100% work from office, 100% harus physical meeting. Betul. Dengan sekarang kita tahu bahwa ini pun efektif gitu kan. Ini tuh bisa dilakukan. Tapi memang
kebutuhan fisik itu tetap nggak bisa hilangin gitu kan. Oh, jadi nanti ke depan we still have to choose kapan kita online, kapan kita ketemu gitu ya. Betul. Tapi nggak ada yang 100% online nggak ketemu lagi. We still manusia yang perlu sosial gitu kan. Benar. Kita kan makhluk sosial. Kita Flesh and blood. nggak bisa nggak bersosialisasi gitu kan. Nah, dan kadang-kadang gue ngerasa ya misalnya gini ya, ngasih feedback ke tim gue ya, ada yang salah gitu ya, itu gue bisa lakukan 5 menit kalau kita face to face. Gitu kan, gue bilang tinggal ini salah nih gini, ini kan ini lu salahnya gini gitu kan. Tapi kalau meeting ini salah di sini nih, ininya nih, ya, aduh susah banget jelasinnya gitu. Kayak gini ya, setengah jam, bukan itu, kayak gini, oh kayak gini ya, nah itu bisa jadi 1 jam sendiri tuh, gitu kan, untuk ngasih that kind of feedback gitu lah, namanya efektivitasnya gitu ya. Iya, jadi tergantung kalau kita bicara structured meeting ya, governance gitu ya, yang udah ada agendanya, detail, itu akan efektif dengan virtual meeting. Governance lah ya. Tapi kalau kita bicara brainstorming, workshop, atau giving feedback gitu ya. Karena maksud gue juga gini ya, kita mau ngasih feedback ke tim kita, you're not performing well. Begini kan kurang emosinya nggak dapet. Emosi itu nggak bisa disalurkan gitu. Beda gitu, karena kita tetap butuh gesture, kita tetap butuh eye contact gitu. Ini ngomong sama kamera, eye contact ke kamera kan beda gitu kan sama eye contact langsung ke orang gitu. Nah itu yang hal-hal yang tetap pasti akan membutuhkan namanya physical interaction. Tapi sekarang membuka mata yang namanya kita nggak perlu. Jadi dibilang kantor ditutup 100% enggak gitu. Yang bisa 50% gitu. Kita bilangnya istilahnya work from anywhere kan jadinya. Ya. Barusan sebelum kita begini-beginian nih, kan sempat ngebahas tuh masalah kantor nih. Kantor tutup aja deh gitu kan. Mau tutup? Kenapa? Mau ditutup kantornya? Kantor tutup? Enggak, tapi dikurangin size-nya. I see. Dikurangin size-nya. Iya. Disitulah kita trade off-nya kan. Karena kita lihat ada efisiensi sama produktivitas yang didapatkan dengan virtual meeting ya, remote meeting. Tapi ada juga yang enggak gitu, malah counterproductive gitu kan. Tidak lebih produktif dibandingkan kalau langsung ketemu gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang kantor-kantor pada nyewa, saya katakanlah 100% dari office space-nya mereka, probably ke depan mereka akan shrinking itu ya mungkin 50% kali gitu ya. Iya. Atau jangan-jangan kurang? Bisa. Ya, at least 50%. At least 50%. At least 50%. Kalau lebih tergantung dari industrinya ya. Apakah bisa lebih dramatis dari itu? Pastinya bisa gitu kan. Tergantung habitnya customer yang mau di-serve gitu kan. Kalau di luar negeri kan perusahaan IT malah ada yang sudah mengizinkan work from home selama-lamanya itu. Betul, pasti ada gitu ya. Tapi again, modelnya itu kan yang mereka harus perkuat adalah infrastruktur gitu loh. Nah, salah satu mungkin kalau di Indonesia kekurangannya adalah secara infrastruktur kita belum siap. Ya. Tadi ya balik lagi masalah infrastrukturnya suka membuat orang kalau ngobrol putus-putus atau bandwidth-nya nggak stabil. Mau dibilang bandwidth 100 mega juga 5 menit sekali juga ngedrop gitu. Ya, ada latensi ya. Disuruh restart modem gitu ya. Abis itu ya nggak kita bicara Jakarta mungkin yang cukup luxury ya. Tapi kita bicara ke daerah-daerah deh gitu kan, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera Selatan, itu kan nggak se-luxury kita gitu dari sisi network dan juga koneksinya gitu kan. Tapi ke depan kan akan ada 5G, kecepatan lebih tinggi, coverage juga cukup baik gitu. Iya, tapi before that happen gitu kan, what can we do gitu kan? Karena kan pandemi datang lebih cepat dari 5G. Iya. Dan
kalau bicara tadi security, balik lagi ya sedikit masalah security. How confident lo dengan diskusi online ini tidak disadap? Menurut gue sih cukup confident gitu kan, karena pada saat kan kita diskusi ya ini kan, bukan ada data yang mau kita sebarkan gitu kan, sehingga dengan demikian orang juga mungkin nggak bisa dapat full esensinya apa yang kita omongin, karena kan meeting bersambung ya. Kita kan nggak jelasin semua dari awal sih. Tapi ada hal-hal ya memang beresiko lah ya. Ini kita sekarang lagi disadap pun kita nggak tahu gitu kan. Nah, soalnya begini ya, ini gue share aja ya. Dulu kan waktu awal-awal 2000-an kan gue join di research group yang spesifik ngomongin masalah digital security kan. Nah, ya gue nggak tahu ya, gue ngomong kayak gini oke atau nggak sebenarnya. Tapi it's about 20 years ago ya. Jadi zaman dulu itu kan kalau kita bertransaksi, which is sampai sekarang kita masih pakai SSL kan, Secure Socket Layer, protokol yang mendasari HTTPS kan. Nah, waktu itu kalau misalnya kita mau bertransaksi yang ada kaitannya dengan finansial, itu ada pembatasan maksimum kuncinya 40 bit ya. Sementara untuk militer itu 128 bit. Nah, di situ ada restriksi dalam pengertian begini. Kalau ada satu transaksi dienkripsi dengan kunci lebih dari 40 bit, maka dia akan melanggar US legal. Jadi akan dianggap sebagai perbuatan kriminal. Nah, gue awalnya tidak paham maksudnya itu gimana. Tapi kalau kita mau perdalam ya, kerahasiaan dalam konteks transmisi data itu kan bukan berarti bahwa data dari tempat A dienkrip pindahin ke tempat B, kemudian orang tuh tidak bisa mendapatkan datanya, bukan itu kan. Tapi pengertiannya orang bisa mendapatkan datanya, hanya tidak mengerti isinya. Ya kan, enkripsi itu kan intinya adalah orang tetap dapetin datanya, tapi dia tidak mengerti isinya. Tapi nggak jelas. Ya, nah kemudian gue sempat bingung, ini kenapa masih ada peraturan seperti itu. Nah, suatu saat gue dapat email dari seorang teman yang dia researcher di luar negeri. Dia bilang begini, enkripsi 128 bit sudah bisa di-decrypt dengan menggunakan sekian ratus komputer paralel selama 2 bulan. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Nah, itu pakai komputer biasa, bukan pakai superkomputer atau pakai komputer militer, ya kan? Nah, which is berarti kalau pakai komputer militer mungkin bukan 2 bulan tapi 2 hari, gitu kan? Nah, nggak berapa lama dari situ keluarlah peraturan transaksi finansial boleh di-encrypt sampai 128 bit, transaksi militer 1024 bit. Gue mikir, dengan kata lain, lu tuh hanya boleh melewatkan data yang bisa mereka decrypt. Jadi artinya kalau kita ngirim data yang we think it is secure, sebenarnya data itu nggak secure, karena kalau mereka dapetin datanya, mereka sebenarnya bisa decrypt, hanya saja kita butuh waktu aja. Ya, hanya butuh waktu dan kalau kita lihat lagi di tahun-tahun 2012-an waktu itu kan sempat ada persoalan dengan hash algoritmnya si RSA kan. Nah, dibilang bahwa kan kalau kita di security itu kan kita belief-nya kan begini, bahwa keamanan suatu algoritma itu bukan terletak pada kerahasiaan dari algoritma itu. Algoritmanya harus terbuka umum, tapi dia harus bisa harus keamanannya terletak pada kuncinya. Jadi makin gede kuncinya, makin susah dia di-decrypt. Ternyata yang di break sama mereka, yang diakalin sama mereka adalah mereka menyelipkan hash generator yang notabene lebih gampang untuk di-break. Jadi algoritmanya aman, tapi hash generatornya yang dimainin kan. Ini rame banget kan di mana-mana kan. Nah, jadi artinya sebenarnya security itu ilusi kan. Kita dikasih kesempatan untuk ngirim, kita pikir itu aman, sebetulnya tidak. Cuma kita pikir itu aman gitu loh. Nah, itu yang menurut gua mungkin perlu dipikirkan, karena kalau kita bicara military grade, saya sih punya keyakinan mereka punya teknologinya, punya super power, punya super komputer yang punya computing power yang cukup untuk istilahnya mendecrypt itu semua. Cuma yang jadi masalah nih ya, apakah kita tuh sepenting itu buat mereka apa enggak gitu kan? Jadi kalau kita nggak sepenting itu buat mereka, ini diskusi kita kayak gini gitu nggak ngapain juga gitu, dia pikirin lah ini
nggak ada manfaatnya kan bagi mereka. Tapi kalau lo sedang ngurusin sesuatu yang luar biasa penting, ya I think you have to reconsider sih gitu kan. Iya, karena ya sekali lagi namanya dunia tanpa batas ya. Bahkan kadang-kadang kita punya privacy juga kita udah nggak peduli gitu kan. Yes. Apalagi anak-anak kita, apalagi anak-anak muda itu, karena mereka kan I'm giving you my data as a return, you give me something that I need. Yes. Because you already know me gitu kan. Yes. Itu kan sebenarnya mereka punya pemikiran begitu kan. The more I share my data, the more you give something that relevant to me gitu kan. Nah, kalau mengutip kata-kata KPK gitu ya, yang sering diomongin sama CEO gue gitu kan. Kalau bersih kenapa risih gitu kan. Cakep banget tuh, gue jadiin tagline juga. Gue suka that statement karena ya kalau kita ngomong di sini kan nggak ada yang melanggar hukum. Betul. Terus kenapa kita mesti takut gitu kan? Benar. Kalau ada yang steal anything whatever, ya itu resiko kehidupan lah, dimanapun itu udah pasti ada kan. Kita di dunia fisik juga dijamret, dicopet juga bisa gitu kan di tengah jalan gitu kan. Mau uang kita ditaruh di bank pun juga banknya dicuri juga bisa itu kan. Benar. That risk will never be gone gitu kan. A risk will live with us gitu kan di kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita memanage dengan baik lah gitu kan. Apa sih yang kita share di sini? Toh kita kan nggak jelek-jelekin orang gitu kan. Betul. Toh kita nggak lagi melakukan konspirasi kejahatan gitu kan. Toh kita nggak lagi sedang ada suatu niatan jahat gitu kan. Kalau kita bicara di level korporasi kan, yang kita omongin kan, how can we serve our customer better? Udah gitu doang, selalu. How can we serve customer better? How can we make our process more efficient and more productive? Yes. Itu kalau misalnya dicuri orang, ya so what gitu. Iya, ya kalau kita bicara resiko kan ada likelihood-nya dan ada severity-nya kan. Artinya kalaupun dia lebih gampang kecuri, tapi kan sebenarnya severity-nya dampaknya nggak sefatal itu juga. Betul. Jadi ya sebenarnya santai aja kan. Gue setuju sih. Yeah. Jadi kita nggak usah terlalu worry dengan ini semua. Ya jalanin aja lah. Anyway kita meeting biasa segala macam juga kalau emang pihak tertentu mau nyadap aja gitu kan. Kita transfer uang mau disadap orang juga bisa. Betul. Kita transaksi di e-commerce, kartu kredit kita disadap orang juga bisa. Benar. But is that stopping us from doing our BAU? No. Enggak. Obviously not. Obviously enggak gitu. Karena pada akhirnya customer experience akan overshadow the security gitu kan. Orang ya ini kan balance ya. Biasanya customer experience makin baik, security-nya makin rendah gitu kan. Ya kita bisa langsung foto ini ya dari KTP ya, kita scan ya, langsung baca semua datanya, OCR-nya ya. Ya oke, tapi kan itu berarti kan kita semua data kita gitu kan di KTP kita gitu kan. Tapi that's the trade-off of customer experience gitu kan. Itu trade-off yang harus diberikan. Jadi kalau kita mau simpulkan sebenarnya perubahan ini sebenarnya juga bisa ngaruh ke customer experience juga harusnya ya. Sekarang customer experience seperti apa tuh yang akan berubah dari situasi ini? I think dulu ada senior namanya Abi Widiatmojo gitu. Tahu gue pernah bikin perusahaan bareng dia. Tahu ya nama senior itu ya. Dulu dia gue ingat diskusi ini pas di Ristek gitu kan. Dia selalu bilang, "Cal, gue tuh orang paling malas sedunia gitu." Emang. Saking malesnya gue mau nyalain lampu aja, gue bikin sistem sih supaya gue tinggal pencet langsung nyalain lampu gitu. Ya itulah sebenarnya kan the customer experience kan adalah semakin convenient gitu kan, semakin simple, semakin gampang dan semakin time efficient. Gitu ya. Karena kan kita selalu malas direpotkan oleh administratif dan birokrasi lah ya. Nah itu customer experience. Kadang-kadang orang, oh iya kita digitalkan ya, tapi that proses yang 1000 steps yang manual dipindahin 1000 steps juga di digital gitu. Sama aja bohong.
Itu yang kadang-kadang kita udah digital gitu kan. A better customer experience. Enggak sih. Itu sih cuma pindahin aja sih dari hard copy jadi soft copy sih. Jadi kalau kita mau memanfaatkan situasi ini, pengen bikin customer experience, caranya nggak bisa cuma sekedar copy paste, tapi harus mikirin cara-cara baru ya. Iya, harus juga berpikir simplifikasi gitu kan. Kita harus ambil momentumnya untuk go digital dan ambil momentumnya untuk disimplifikasi. Gitu kan. Karena kalau kita hanya ngambil momentum untuk mendigitalisasi sesuatu tanpa simplifikasi, itu yang nggak akan berubah gitu kan. And that's how kalau kita mau berkaca ke teknologi, kan that's how Apple works gitu ya. Yes. Apa sih simplifikasi pertama? Dia remove keyboard gitu kan. Dia remove the needs of keyboard gitu kan. Siapa yang menentang itu? Everybody in the world gitu kan. Ya. Di saat itu kan, nggak mungkin ada handphone tanpa keyboard gitu. Kayaknya gue inget tuh waktu pertama kali iPhone keluar, itu gue termasuk hampir nggak ada orang mau pakai. Gue termasuk satu-satunya yang pakai. Semua orang maunya pakai BB karena apa? Oh enak nih keyboardnya. Gue bilang ada QWERTY-nya. Iya gitu. Gue bilang nanti dia pasti pada geser, benar kan geser semua. Termasuk pas lagi orang-orang dulu masih pakai BBM, gue sendirian pakai WhatsApp. Dulu WhatsApp tuh di iPhone tuh bayar $1 setahun, gue bayar. Gue bilang ini pasti orang akan pakai. Kenapa? Karena gue nggak perlu inget account email, pakai nomor telepon, ini akan gantiin SMS. Kejadian kan sekarang. Iya. Nah itu yang kita kalau go digital itu harus berpikir untuk simplification gitu kan. Betul. Dan nggak cuman pindahin dari hard copy jadi soft copy, itu yang mungkin ya harus ada di mindset orang lah. Kalau namanya digitalisasi, it's not about moving from one hard physical infrastructure to digital infrastructure, tapi juga use that momentum untuk melakukan simplifikasi. Nah tadi kan lo bilang change is the most difficult thing. Nah ini nge-change organisasi atau employee lo aja susah banget. Nah ini lo mau nge-change customer lo lagi, mengedukasi mereka, lebih susah lagi dong. Jauh lebih susah lagi. Tapi the good thing we're not alone gitu aja. Kenapa? We are not alone. Gitu. We are not alone. All the fintech, the tech company, the startup, everyone lah ya, itu together helping to change the customer mindset gitu kan. Nah, including ya sekarang kalau pemerintah juga ikutan ya dengan beberapa inovasi-inovasi di government gitu kan. Kita lihat udah ada e-government, smart city. Karena kalau sampai level RT RW itu sudah bisa digitalisasi, akhirnya digitalisasi itu udah kehidupan sehari-hari gitu kan. Udah ada di DNA. Nah, itulah. Kalau kita sendiri as an organization definitely is a mission impossible gitu kan. Tapi kalau kita lihat nature-nya ditambah dengan the natural disaster gitu kan, everything is become more visible gitu kan. Ya. Terus kalau customer-nya sudah berubah dari sisi apa ya? Dari sisi company-nya sendiri, sebenarnya siap nggak sih kalau ternyata peta persaingannya itu juga jadi bergeser gitu. Artinya perusahaan-perusahaan yang tadinya itu dianggap bukan pesaing sekarang masuk ke situ dan jadi pesaing, atau bahkan mungkin ada cara-cara baru yang dianggap tadinya ini nggak begitu menarik, tidak begitu relevan dengan bisnis saya, ada orang lain ngerjain, ternyata dia berhasil dan makan pangsa pasar kita. Bagaimana tuh? Ya, that discussion still happen kalau di gua di level regional. Tapi not at the level local gitu ya. The good thing kita ngelihatnya diskusi kita adalah how to improve our customer experience. How to improve the customer needs. How to understand their needs and give the right solutions for them. Dan it doesn't really matter sih misalnya ada orang lain yang masuk gitu ya. Karena kalau gue selalu coba ngobrol ya ke direksi juga adalah what matters for us is how we serve the customer problems gitu kan, how we resolve the customer problems. That should be the things that matter most for us gitu kan. Apakah ada orang lain yang bisa doing better? Ya so be it lah. Mungkin kita there's many problems we can resolve. We never have a less problem to solve gitu kan. Kita selalu punya masalah gitu kan.
Kita bisa pakai itu intensively, teknologi bisa dipakai itu secara intensif nggak? Misalnya AI gitu atau IoT gitu misalnya. Lo bisa pakai itu nggak? Itu gradually gitu kan. Kita mungkin bicara kalau Indonesia ya, perbankan yang basic foundationalnya aja itu harusnya udah bisa diterapin dulu gitu kan. Karena kalau kita bicara IoT, AI, again how ready is our infrastructure itu sih. Biasanya problemnya kan infrastruktur, koneksi, jaringan dan sebagainya gitu kan. Bahkan untuk yang primer aja juga masih banyak masalah. Masih banyak yang bisa diperbaiki gitu ya. Ini kita ngomong Indonesia dalam skop Jakarta atau Indonesia dalam skop Indonesia as a whole gitu kan? Indonesia as a whole. Ya. Karena kan problem kita itu kan masalah ke pemerataan ya. Kalau bicara Jakarta ya of course we are ready gitu kan. But are we living in Jakarta? No, we are living in Indonesia gitu. Nah itu yang kadang orang suka salah. Jadi gue pernah suatu hari dulu sekali itu gue di hire sama salah satu big four consultant gitu ya. Waktu itu untuk otonomi daerah. Jadi gue diminta untuk ngurusin itu. Nah, kan teman-teman gue pada bule tuh ya. Mereka pada bingung. Nah, dia bilang bingungnya itu sebenarnya simpel. Jadi ketika mereka bikin planning, kemudian ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Mereka baru sadar bahwa ada banyak daerah di Indonesia yang listriknya tuh biarpet. Jadi dalam seminggu itu nyala cuma 3 hari, lo bayangin. Nah, sekarang lu ngomong panjang lebar, jauh, sementara listriknya aja kagak ada gitu kan. Lalu mau ngapain gitu. Nah, terus dia pikir persoalan itu berbeda ya. Artinya di negara maju kan itu bukan isu gitu ya, tapi kalau di Indonesia itu masih isu. Nah, tapi itu we talk about 15 years ago lah ya. Kalau sekarang ya gua nggak tahu, jangan masih gitu juga tapi lebih sedikit. Nah, cuma memang kalau kita yang tinggal di Jakarta, kita kadang-kadang memotret Indonesia seolah-olah Indonesia itu adalah Jakarta. Padahal kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya di luar sana, waduh infrastruktur masih ngaco banget. Nah, simple aja, Mat. In my example ya. Bodetabek aja itu udah beda sama Jakarta. Ya, kalau kita selalu bilang Jabodetabek ya. Bodetabek aja itu udah beda. Keluar dari Jakarta itu experience-nya udah beda, infrastruktur beda, jalannya beda, aksesnya beda, bisnisnya juga perkembangannya beda gitu kan. Nah, inilah yang jadi PR kita gitu kan, PR negara ini ya. Bagaimana pemerataan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat gitu kan. Pemerataan harus dilakukan jauh lebih cepat karena kalau kita terus kembangin cuma Jakarta doang, efek sampingnya apa sih? Urbanisasi kan. Urbanisasi dan akhirnya ya meledaklah Jakarta gitu kan. Nah itu yang kita juga harus lihat ke luar ada potensi apa yang bisa dilakukan di sana. Ya kalau lo di bisnis itu kan kadang-kadang harus pragmatis ya. Kalau memang Jakarta yang sudah develop, apakah lo akan secara idealis mengejar keluar Jakarta atau ya udahlah garap Jakarta aja yang jelas-jelas ada pasarnya gitu? Dua-duanya kita as a business ya. Dua-duanya karena kan kita apa sih? Kita kan financial services ya. Intensinya apa sih? Adalah untuk ngasih financial akses atau financial lending lah ya istilahnya, so that the small business can be a big business gitu kan, ya kan? Supaya akan banyak, karena kita hitung deh berapa sih korporasi yang besar di Indonesia gitu kan? Ya, it's a handful of corporate gitu kan yang bisa. Udah gitu yang punya itu lagi ya. Yang punya itu konglomerasi biasanya kan, udah ada konglomerasi gitu kan. Makanya kan sekarang program pemerintah kan memajukan UMKM, memajukan small medium enterprise. Dan itu juga kita punya misi yang sama gitu kan. Kita mau bisnis-bisnis di Medan, bisnis-bisnis di Surabaya, bisnis-bisnis di Kalimantan, Balikpapan, Sulawesi, itu juga sama berkembangnya sama di Indonesia gitu kan. Berarti kita nggak bisa menafikan keberadaan mereka. Walaupun memang sekarang 60%, 70% GDP ya mungkin dari Jakarta gitu kan. Iya. Tapi ya Indonesia is bigger than that gitu kan. Iya. Peluangnya masih
masih banyak sekali sebenarnya kan. Ya, itulah kenapa Indonesia negara paling seksi kan di ASEAN. Iya, udah gitu orang-orangnya pada demen belanja lagi. Nah, ya, istilahnya kan Indonesia ini ya belum terpolish gitu kan. Ya, Belum dipolish aja udah bisa segede ini gitu, apalagi kalau dipolish gitu. Betul. Nah ini kalau misalnya nih ya, kita sebagai IT people lah gitu ya, orang-orang yang backgroundnya di teknologi, menyikapi tadi itu semua perubahan cara kerja, perubahan cara kita nge-treat customer, perubahan cara kita nge-treat waktu dan lain sebagainya, itu sebenarnya yang paling esensial yang kita harus ubah di dalam diri kita sendiri apa? Maksudnya dunia di luar sana berubah, tapi kan kita harus menyikapi perubahan itu as a person kan? Yang harus kita rubah adalah self discipline sih. Self discipline. Maksud lo orang Indonesia nggak disiplin gitu? Karena kita biasa diawasi dan kita biasa dikejar. Dan kita biasa kalau kerja, kalau kerja harus ada yang ngawasin, karena kalau nggak ada bosnya pulang gitu kan. Harus ada supervisornya. Nggak ada supervisornya pulang kan. Itu kan udah mentalitas kita kan. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing sih. Kita diberikan kepercayaan untuk bekerja dari rumah masing-masing. And how we can actually commit to that gitu kan. Itu yang akan ngebedain satu individu dengan individu lain. Jadi disiplin itu satu ya, harus bisa di-build ya. Gitu. Iya, karena ini trust ya istilahnya ya. Kalau kita disuruh kerja dari rumah, no one supervise you what you're doing gitu kan. But we trust you are being a professional gitu kan. Nah, itu ya ini yang oke lah. Pandemi corona bisa merubah cara bekerja kita secara drastis, tapi nggak bisa merubah karakter kita secara drastis ya. Betul. Apalagi karakter kita itu aja lah. Yang berikutnya sih yang harus kita rubah adalah mindset ya. Karena kita mindsetnya selalu ini, pertama self discipline, percaya ke diri sendiri gitu kan. Yang kedua adalah percaya sama orang lain. Gimana kita percaya bahwa tim kita itu emang kerja gitu kan. Gimana tuh? Ya itu emang that's the most difficult part gitu kan. Ya, kan kita nggak mau juga kan selalu punya call sama dia setiap jam 5 sore. Lu ngapain aja hari ini? Udah kan? Kayak di pooling aja gitu ya. Dan pada akhirnya orang akan merasa terkekang kan. Lebih terkekang daripada kalau dia kerja di kantor kan. Yang penting gue lihat lu ada, gue nggak perlu nanyain lu ngapain gitu kan. Sekarang kan lu kasih gue logbook, lu ngapain aja gitu kan. Ya. Ini yang menarik adalah begini. Kalau dalam manajemen kan kita ada model manajemen yang proses oriented, ada yang result oriented, ada yang mix in between itu. Kalau proses oriented kan selama lo lakukan A, B, C, D, apapun hasilnya ya sudah lah, gue terima aja gitu. Kasarnya tadi selama lo ada di depan mata gue, lo kerja, urusan beres. Perkara hasilnya bener apa enggak urusan belakangan. Ada juga orang kayak gitu kan. Tapi ada juga yang model ekstrim, yaitu selama lo deliver, cara lo kayak gimana nggak penting gitu kan. Nah, in between itu juga ada yang separuh diatur dan hasil. Nah sekarang kalau model kayak tadi kita bicara orang disiplin, orang percaya sama orang lain, bukankah harusnya kita jadinya cenderung ke arah result oriented ya? Artinya betul. Ya kan? Itu yang harusnya akan jadi mindset orang-orang, dan itu yang masih susah buat orang Indonesia untuk diterima gitu. Kita nggak bicara industri IT kali ya, Mas ya. Karena kan IT mungkin udah lama kita project based, milestone based, deliverable based gitu kan. Tapi kita bicara industri. Buat kasih target kayak gini, lo pikir deh gimana cara lo dapat gitu kan? Iya. Tapi kita bicara misalnya, ambil contoh, kalau perbankan ya, kita kasih target nih. Kamu dapetin ya 10 nasabah, revenue 10 juta per bulan gitu ya. Mungkin mereka clueless ya mau ngapain ya. Dan prosesnya harus dikasih tahu kan. Tergantung lah level senioritasnya ya orang itu kan. Tapi kan kalau kadang-kadang kan kita mungkin the good thing being a programmer ya Mat ya. Ada detail design gitu kan. Detail desainnya kita follow beres kan. Tapi kalau lu jadi sales ya, suruh kejar nasabah gitu. Ya itu mungkin di IT, lu jadi orang salesnya IT deh gitu kan. Dikasih omset, nah lu pikir deh gimana caranya. Nah, lu cari deh tuh mau ke perusahaan mana gitu kan.
Dan yang kita cari adalah proses kan. Lu udah ngapain? Lu udah kejar ke siapa? Lu udah ke sini belum? Lu udah ke sana belum? Lu udah lihat ini belum? Ya itu, karena ada dua, emang secara natural cara kita bekerja pun ada dua gitu kan. Ada yang memang bisa deliverable based, ada yang target oriented based, tapi target ini nggak akan kecapai kalau kita nggak ngerti mereka ngapain. Kalau kita nggak ngasih guidance prosesnya tuh harusnya gimana. Jadi proses itu sebenarnya adalah guidelines kan, bukan compliance sebetulnya kan. Bukan. Nah itu yang berbeda. Kita udah nggak ada lagi yang namanya juknis ya. Setiap pagi satu ya buka, ya ini mungkin masih ada di level operasional yang nantinya akan hilang, akan digantikan oleh teknologi ya. Kalau ngomongin perbankan ya, setiap pagi buka, hitung, cash count, masukin, reconcile, supervisor double check, habis itu jam 11 reconcile, jam 1 ya itu kan proses oriented gitu kan. Tapi kan itu semua bisa di-automate ya. Yang nggak bisa di-automate kan yang apa? Yang dinamis kan. Yang bersifat fleksibel, orangnya mau gimana. Creativity itu nggak bisa di-automate tuh. Ya, yang butuh kreativitas saat ini belum bisa. Saat ini kita nggak tahu nanti. Ya, tapi ini menarik loh. Jadi gini, waktu gue masih kecil ya, gue dikasih buku Alvin Toffler sama bokap gue. Basically judulnya kan Third Wave ya. Jadi bicara tentang sejarah bagaimana human dari zaman dulu masuk ke era pertanian, era perdagangan sampai ke era industri. In short, zaman dulu ketika masih ada di era pertanian, semua orang kan pada nanam-nanam, kemudian masuk ke era perdagangan. Selama masih di era pertanian, semua orang nanam-nanam dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi kalau ada satu desa itu mandiri dari makanannya, pakaiannya, segala macam tuh dia memenuhi sendiri. Nah, begitu masuk ke era perdagangan, muncullah desa-desa yang terspesialisasi. Jadi ada desa yang dia hanya produksi makanan saja, ada yang produksi pakaian saja, dan kemudian diperdagangkan atau dipertukarkan. Kemudian masuklah ke era industri. Nah, ketika masuk ke era industri, yang terjadi adalah orang tidak lagi bicara mengenai produk yang sifatnya itu alamiah, tapi dia mulai membangun produk-produk yang sifatnya buatan. Kenapa? Karena di era industri ini kan pada dasarnya, kalau sebelum era industri pada dasarnya tenaga mekanis, artinya gerak itu harus dilakukan oleh manusia, makanya banyak perbudakan. Nah, tapi ketika kita muncul era industri, gerak mekanik itu bisa didapat dari energi dilakukan oleh mesin. Jadi mesin melakukan gerak mekanik. Nah, itu yang membuat kebutuhan atas tangan manusia itu berkurang. Bahkan bisa dibilang lebih efisien kan pakai mesin. Akibatnya banjir barang produksi kan. Nah, menariknya lagi, ini buku dibuat tahun 80. Tahun 80, gue baca tahun 90-an. Dia udah cerita bahwa setelah abad industri, dia meramalkan akan ada 2 abad lain. Yang pertama adalah abad informasi, yang berikutnya adalah abad bioteknologi. Lo bayangin nggak? Itu buku dibuat tahun 70-an. 78, 70 berapa gitu ya. Nah, dia bilang begini, kalau di abad apa yang akan terjadi selanjutnya setelah industri? Dia bilang abad informasi. Waktu gua baca, gua nggak ngerti maksudnya apa. karena belum kejadian kan. Nah, dia bilang begini, pada saat itu ya produksi udah banyak, maka orang yang akan berkuasa adalah orang yang memiliki informasi. Gue bingung maksud informasi itu apa, ya kan? Nah, jadi sekarang gue baru sadar bahwa kalau dulu mesin itu kan bodoh, artinya ya bisa melakukan mekanik, tapi sekarang lu bisa bikin mesin yang pintar, which is itu artinya mesin itu tidak hanya bisa bekerja, tapi dia juga bisa berpikir. Nah, kalau dia bisa berpikir, dia bisa misalnya katakanlah yang tadinya kita bicara kolam lu cuma bisa bikin mesin untuk ngairin. Sekarang kan lu mesinnya bisa dibikin sensor, dia tahu ini derajat keasamannya berapa, perlu diairin atau tidak, dan lain sebagainya. Dia bisa berpikir. Which is artinya kebutuhan atas orang-orang kelas yang hanya bisanya bekerja saja, itu akan semakin lama semakin hilang karena digantikan oleh mesin yang bisa berpikir. Nah, itu yang paling orang harus sadar gitu bahwa kalau di company itu kan selalu ada ini company tradisional ya, selalu kan ada level eksekutor, level supervisor, level managerial, sama level strategi kan, itu selalu kan ada 4 tier itu. Nah, ini yang paling bawah ini kan yang paling terancam kan sebenarnya karena mereka tidak lagi bisa menawarkan jasa since the system
can replace both pekerjaannya maupun pemikirannya. Sebenarnya supervisor juga terancam juga karena mesin tidak perlu disupervise kan. Jadi yang masih akan bertahan adalah orang-orang yang punya kemampuan strategik sama orang-orang yang punya kemampuan mengimplementasikan strategik itu into action, managerials gitu kan. Nah, pekerjaannya sendiri itu akan dilakukan banyak oleh mesin. Ya, I don't think itu semuanya akan 100% sih. Tapi kalau itu kena 80% kan ya dead end juga kan sama-sama aja. Nah, itu ini kayaknya bakal udah situasi ini udah dekat. Ini baru zaman yang keempat loh ya. Karena setelah ini dia bilang masih ada zaman bioteknologi. Jadi kapan-kapan buat bahasannya itu. Zamannya Terminator nanti. Ayo. Tapi kalau lo baca bukunya Homo Deus, bukunya si Yuval Noah Harari, itu dia ngebahas sampai sana bahwa in the next futures semua research itu sebenarnya adalah untuk membuat ya gue tidak begitu sepaham sama Yuval ya dalam banyak hal. Tapi untuk hal ini bisa jadi benar. Research sekarang itu kan diarahkan ke bagaimana kita itu bisa menggantikan organ tubuh, ya kan, membuat orang lebih sehat. Jadi basically mereka want to live forever lah. Nah, membuat orang itu bisa sehat itu kan bisa dengan mengganti organnya atau bisa dengan mengganti organ itu dengan mesin. Nah, kalau itu sudah dilakukan ya lo pada dasarnya pindah ke zaman yang satunya lagi itu. Iya, betul. Ya, yang namanya continuous improvement itu memang udah berlangsung berabad-abad kali ya. Ya itulah kita kan. Ya, karena kan kita juga manusia benci yang namanya monoton ya. Benar. Kalau enggak kita yang namanya kurikulum 50 tahun juga nggak bakal diganti itu kan. Kita kan diganti terus kan. Diganti terus kan dengan intensi akan semakin efektif, semakin efisien, semakin pintar gitu kan. Pendidikan pun demikian sehingga akses informasi yang tadinya mungkin terbatas sekarang menjadi tanpa batas gitu. Dan otak kita itu kan mungkin sekarang masih 10% kan di utilisasinya gitu kan. Lo kebanyakan nonton Lucy lo. Lucy, film Lucy itu. Itu ada dua pendapat, ada yang bilang begitu, tapi ada juga yang bilang sebenarnya 100%, cuma dipakainya beda-beda gitu kan. Kalau di film Lucy ya 10%. Kita masih bisa dijejelin informasi lagi sedini mungkin tanpa kita merasa overwhelmed gitu kan. Iya kan? Ya, kalau dulu mungkin orang suka bilang, oh ini masih keberatan buat anak SD. Ini keberatan nih buat anak TK. Bahasa nanti deh SMP. Ya kan? Dulu kan gitu kan? Ya sekarang anak kecil bisa belajar 4 bahasa dalam waktu yang singkat dibandingkan kita. Itulah yang bilang bahwa sebenarnya kita belum tahu batasannya, boundariesnya sampai mana gitu kan. Dan the more anak usia dini itu semakin terakses ke informasi, terakses ke edukasi yang lebih baik gitu kan. The more orang-orang yang tadinya bekerja cuman kerjaan clerical jobs itu akan hilang juga sih Mas. Betul. Dengan sendirinya gitu kan. Dengan sendirinya evolusi ini akan membuat orang-orang nggak ada lagi yang mau. Sebenarnya ini kita lagi mempersiapkan karakter orang yang udah nggak mau lagi ngerjain clerical work gitu kan. Jadi bukan karena mesin membuat mereka tidak kebagian pekerjaan, tapi sebenarnya pada dasarnya orang juga nggak mau pekerjaan itu orang gitu ya. Nggak mau. Siapa yang baru lahir cita-citanya mau jadi petani gitu. Ya. Kita boleh tanya deh sekarang itu kan. Yang maunya beli robot tani, dia tanam terus dia tinggal tidur. Dia maunya sekarang punya usaha pertanian gitu kan. Selalu ngomongnya kayak gitu, anak kecil kan kayak gitu. Betul. Nah, itu yang gue rasa itu nggak perlu menjadi kekhawatiran gitu kan. Karena lu juga nggak mau kan kerja cuman jadi clerical aja gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya itu bukan ancaman dalam arti ini teknologi mengancam orang-orang jadi tidak bisa hidup karena digantikan. Jadi bukan itu, tapi harusnya kan karena pribadi juga nggak mau, ya harusnya usahalah ke arah yang lebih baik gitu ya. Bahasanya kan kita selalu bilang the technology should make you as a true human being gitu kan. As a what? As a true human being. True human being. Okay. True human being itu apa? Berpikir. Kita kan dikasih otak untuk berpikir, gitu kan? Betul.
bukan disuruh kerja untuk sampai jam 8 sampai jam 5 ikutin aja instruksi tanpa perlu berpikir. Jadi robot dalam bentuk manusia gitu ya. That's us before. Kita itu robot dulu kan. Kita itu robot, cuma disuruh kasih instruksi, lama-lama kan kita juga gerah gitu kan. Kita ya ini gue suka nih. Teknologi. Ini gue suka nih. Jadi sebenarnya kita justru diarahkan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya kan. Iya, manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya. Teknologi akan membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Karena apa? Hal-hal yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia itu tidak dilakukan oleh manusia. Betul. Manusia sampai sekarang belum ada kesempatan untuk mengoptimalisasi ke istilahnya tuh naturalnya dia, potensialnya dia ya. Kalau bahasa Islamnya tuh fitrahnya dia gitu kan. Fitrahnya dia itu apa sih? Fitrahnya dia kan berpikir. Ya. Fitrahnya dia adalah untuk menciptakan, menghasilkan, membuat sesuatu. Itu fitrahnya kita sebagai manusia. Betul. Kita bukan diciptakan untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Bukan itu. Ini menarik ya. Ini sebetulnya ya kalau gue boleh bilang bisa jadi ini hal yang paling menarik. Kenapa? Karena begini. Kita semua pernah kerja ya dari posisi istilahnya tuh kerja sehari minimal 12 jam juga gue rasa lu pernah ngalamin kan. Nah, dan bukan hanya pernah tapi mungkin lama mengalami itu. jadi tapi akhirnya setelah kita ada di posisi yang lebih tinggi, kita sadar bahwa sebenarnya segala hal itu bisa kita pandang sebagai resources kan. Ada uang itu resource, alat itu resource, kemudian bahkan dalam banyak kasus orang itu juga bisa jadi resource. Nah, cuma yang jadi ada satu resource yang paling susah dan paling nggak bisa kita kontrol, yaitu waktu kan. Nah, lo bisa uang tuh lo bisa fundraise, ya kan? Orang lo bisa cari orang, alat lo bisa beli gitu kan. Tapi begitu ngomong waktu itu yang paling tidak bisa dinegosiasikan. Nah, yang paling menarik nih dari tadi yang lo sampaikan ya, to become a true human being. Dan kalau gua combine dengan case-nya corona, gue aja itu for the first time in history ya, for the first time in history, gue bisa bangun pagi, mandiin anak, kemudian nanya sama dia, anak gue yang masih kecil, maksudnya yang balita, kemudian anak gue yang lebih gede, itu dia belajar dari rumah, setiap hari itu dia dapat tugas bisa 3, 4, sampai 5 tugas, dan semua tugasnya bisa gue review. Artinya dia ngerjain, dikasih lihat ke gue, ada 10 soal, gue bilang, nih 3 salah, kamu perbaiki lagi. Gue gak ngasih jawabannya, gue cuma ngasih clue aja sama dia bahwa ini benar, ini salah. Karena gue menekankan ke dia bahwa kalau lu kerja lu harus tuntas dan harus sempurna. Artinya dia kerjain semua sendiri, gue kasih tahu salahnya di mana, dia cari tahu jawabannya sampai dengan dia 100 baru dia submit. Dan gue bilang, kalau lu bisa nyelesain semua tugas lu kalau kamu bisa nyelesain tugas kamu sebelum jam 2, kamu boleh ngapain aja yang kamu mau main game kayak mau nonton whatever lu want gitu kan. Nah, jadi surprisingly anak zaman sekarang itu bisa digituin. Jadi mereka benar-benar ngerti bahwa gue punya targetnya itu sekian, dia dapat feedback, and then surprisingly dia termasuk dari satu kelasnya dia itu cuma 2 orang yang bisa nyelesain tugasnya sempurna dari awal sampai dengan akhir tugas termasuk dia. Nah, padahal nggak dikontrol gitu kan, cuma dikasih pola pikirnya aja. Nah, time management ini kalau menurut gue sesuatu yang meskipun kita mungkin udah terbiasa ngelatih ya, tapi realitanya, apalagi lo ada di posisi yang udah terbiasa kerja panjang ya, itu saking seringnya kita kerja long hour sampai kita udah kehilangan jati diri kita dan udah merasa bahwa kerja long hour itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi udah nggak you don't have any choice gitu loh. Tapi dengan adanya corona ini 2-3 bulan gue di rumah, sampai gue bilang sama si Dodi tuh, gue bilang gila nih pertama kalinya gue bisa tidur siang. Udah gitu malam-malam gue masih bisa nonton film. Dulu gue datang paling pagi saingan sama OB, pulang OB udah pulang, gue belum pulang. It's always like that, ya kan? Iya. Ya kan? Jadi ini sebetulnya kalau dibicara lo bilang true human being, ya menurut gue corona ini membuat gue jadi true human being sih. Dan ya mungkin bukan coronanya, tapi the optimization of the digital gitu kan, yang membuat itu jadi human being gitu kan. Nah, ya itu yang
yang orang salah kaprah, dipikir kalau kita lakukan digitalisasi kita mau pecat mereka gitu kan. Enggak, you can still be in the company as long as you can give more value add gitu kan, because you hire to give value gitu. Yes. You hire to give value. Quote deh. You hire to give value ya. Iya. You're not hired to do something gitu kan, to follow my instruction from A to Z gitu kan. You hire to give value. And whatever it is, tell us gitu kan. Ya. Waduh, seru banget nih. Ini nggak kerasa nih udah habis nih waktu kita nih kayaknya. Udah kepanjangan malah. Ya ini kalau sama Mamat diskusi nggak pernah bisa sebentar ya. Ini baru kayak gini, gimana kalau kita ngopi beneran nih nanti. Wah, ini bisa nggak kelar-kelar urusan. Nggak pulang nih, dicariin keluarga nih kita. Oke. Thank you very much ya. Nanti kayaknya mesti ya kita harus buka sesi baru lah. Kayaknya ini udah lewat banget waktunya. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas yang lebih seru lagi. Oke. Thank you very much ya, Mitchell Hamilton. Thank you, Mamat. Ya. Bye.